Jadi ada seorang pria yang merekam kesehariannya dan mengupload videonya ke YouTube. Sekilas semua yang terekam kelihatan biasa aja, seperti vlog bapak-bapak pada umumnya. Tapi tanpa diketahui banyak orang, vlog ini ternyata mempunyai cerita tentang seorang YouTuber yang paling mengerikan di dunia. Begini ceritanya. Pada sekitaran tahun 2011, ada sebuah keluarga normal yang tinggal di area North Bend, Washington, Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari 3 orang, yaitu sang suami bernama Peter Keller, istrinya bernama Lynette, dan putri mereka bernama Kaylin yang sudah remaja. Kehidupan mereka di North Bend terbilang sederhana, tapi juga bahagia. Sedikit info aja ya, area North Bend dikenal dengan kota yang penduduknya sedikit, serta dikelilingi wisata alam seperti jalur pendakian. Bisa dibilang kebanyakan daerah di North Bend itu masih asri banget karena jalan sedikit aja lo bakalan nemuin perbukitan atau perhutanan. Walau hutannya bukan hutan sawit. Di sini Peter diketahui bekerja sebagai teknisi komputer dan dia memiliki kepribadian yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Dia lebih seringnya itu berinteraksi sama komputer bekas milik kliennya yang bakalan dia perbaiki supaya bisa digunakan lagi. Bos dan rekan kerjanya Peter bilang kalau doi orangnya profesional dan masalah kerjaan mah gak usah diragukan lagi. Peter mah jagoan. Walaupun begitu, walaupun orang-orang mengenal dia sebagai antisosial yang introvert, keluarganya mengenal kalau Peter adalah sosok suami yang perhatian dan seorang ayah yang sangat sayang kepada putrinya. Di lain pihak, istrinya Peter yang bernama Lynette diketahui adalah seorang ibu rumah tangga. Berbanding terbalik dengan Peter, Lynette merupakan seseorang yang ceria, aktif, dan seringkali berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Adapun Kaylin, putri mereka, dikenal sebagai remaja yang cantik, pintar, dan juga peduli terhadap lingkungan. Kaylin juga mempunyai cita-cita sebagai pembuat video game yang sukses, bahkan ingin melanjutkan kuliah di kampus yang berfokus pada pengembangan game terbaik di sana. Nah, pasangan ibu dan anak ini ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu membuat vlog tentang keseharian keluarganya. Vlognya ini bukan seperti family vlog yang mungkin lo kira ya, tentang sebuah keluarga yang berusaha banget menjadikan keluarganya terkenal, family goals, idaman, banyak endorsan, dan lain sebagainya. Family vlognya ini terbilang kasar, gak rapih, gak banyak editan, gak profesional, gak ada setup lighting, tapi real banget apa adanya. Kayak mereka membuat vlog bukan untuk mengejar ketenaran, tapi untuk ditonton sama mereka sendiri, untuk cuman sekedar having fun atau merekam kenangan aja. Contohnya kayak vlog yang mereka upload pada bulan November tahun 2011 ini. Seperti yang lo lihat di dalam vlognya ya, Lynette waktu itu membagikan cara untuk membuat kerajinan tangan. Ia juga berbicara tentang keluarganya, terutama Peter sebagai suami yang paling suportif dan selalu membuat dia nyaman. Lalu ada video lain di mana Lynette bercerita tentang awal mula dia mengenal Peter, PDKT, pacaran, dan sampai ujungnya memutuskan untuk mau menikah. Terus juga ada satu vlog di mana Lynette bercerita kalau dia pernah mendapatkan cedera ketika dia bekerja dan bersyukur banget punya anak dan suami yang support sama dia. Terus juga ada vlog nih di mana Kaylin lulus high school. Di momen kelulusan ini, Peter, Lynette, dan Kaylin merayakan kelulusannya bersama dengan pacarnya Kaylin. Di dalam vlognya itu semuanya kelihatan normal, bahagia, tulus, apa adanya. Pokoknya real kedamaian dari keluarga kecil. Walaupun begitu, yang mereka tidak ketahui adalah di beberapa momen vlog yang sekiranya innocent, ada sebuah cerita yang tidak terlihat karena memiliki konteks yang mengerikan. Pada tanggal 22 April tahun 2012, operator 911 menerima laporan dari salah satu tetangganya Peter. Dalam laporan ini, tetangganya bilang kalau mereka melihat rumahnya Peter sedang dilahap api. Ya udah deh, dikarenakan kebakarannya diketahui cukup besar ya, petugas damkar langsung datang ke TKP dan berusaha memadamkan api. Sayangnya, pada saat mereka berhasil memadamkan api, mereka menemukan 2 korban yang lagi tergeletak di dalam rumah yang terbakar. 2 korban ini diketahui adalah Lynette dan Kaylin. Mereka berdua pun pada akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut nih. Penyebab kematiannya itu apa? Apakah keracunan asap? Apakah kepanasan karena api? Atau karena penyakit? Surprise, surprise,
Hasil dari laporan otopsi ibu dan anak ini terbilang aneh banget. Ternyata ya, Lynette dan Kaylin diketahui udah meninggal duluan sebelum kebakaran terjadi. Hasil otopsi menunjukkan kalau mereka berdua mendapatkan luka tembak di bagian kepalanya. Dan pas diteliti kembali, walau jenazahnya mereka berdua ditemukan luka bakar ya, tidak ditemukan nih adanya luka-luka akibat perlawanan. Bisa dibilang ya, Lynette dan Kaylin benar-benar tidak mengetahui sama sekali kalau mereka bakalan ditembak mati. Selain itu juga, temuan menarik lainnya terjadi ketika petugas damkar memeriksa dari mana sumber kebakarannya. Awalnya mereka mengira kalau sumber kebakarannya mungkin dari kebocoran gas LPG atau konslet listrik. Ternyata setelah ditelusuri, sumber apinya berasal dari bensin yang disiram di berbagai sudut rumah lalu disundut dengan api. Terlebih lagi, mereka menemukan beberapa wadah bensin dan sejumlah bahan peledak di dalam rumah, yang artinya ada nih orang yang sengaja ingin membakar habis jenazahnya Lynette dan Kaylin beserta dengan seisi rumah. Temuan yang menarik lagi adalah pada saat pihak berwajib mengolah TKP, mereka tidak menemukan tanda-tanda kalau rumahnya dibuka secara paksa. Dari sini, kalau seluruh petunjuk ini dirangkai ya, pihak kepolisian berhipotesis kalau pelakunya adalah orang yang sangat dikenal, penghuni rumah, dan semuanya sudah direncanakan. Dan satu-satunya penghuni rumah yang tidak ditemukan jenazahnya di TKP adalah Peter. Bisa dibilang sangat besar kemungkinan Peter adalah pelakunya. Terlebih lagi pada momen ini ya, Peter tidak bisa dihubungin dan tidak diketahui keberadaannya. Gak mungkin dong ya dia sibuk kerja. Wong anak dan istrinya meninggal terus rumahnya kebakaran. Masa nih ya dia masih aja sibuk oprek komputer. Besar kemungkinan ya beberapa momen setelah Peter menghabisi anak dan istrinya lalu membakar rumahnya juga, dia kabur tanpa meninggalkan jejak. Ya udah deh, pihak berwajib langsung mengerahkan seluruh upaya untuk mencari dan menangkap Peter karena apa yang dia lakukan terbilang sangatlah ekstra kejam. Pada tahap ini ya, untuk mencari keberadaan Peter, pihak berwajib mulai investigasi dengan meminta keterangan beberapa rekan kerjanya. Waktu itu, kepolisian coba menanyakan soal Peter ke rekan kerjanya yang kita sebut saja sebagai Fulano. Polisi waktu itu nanya, "Punten Pak, apakah Bapak melihat Peter di kantor saat hari kejadian kebakaran di rumahnya?" Fulano menjawab, "Oh, dia sih ada ya pas pagi. Waktu itu dia masuk kantor, tapi tahu-tahu dia izin pulang cepat." Polisi coba gali lagi dong dengan bertanya, "Kenapa kira-kira Peter minta izin pulang cepat? Apakah ada urgensi? Apakah dia sempat cerita?" Dengan pertanyaan ini, Fulano dengan simpelnya menjawab, "Teing." Setelah mendengar jawaban ini, polisi langsung meng-cross-check tuh daftar kehadiran di kantornya Peter. Pas ini polisi menemukan kalau dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ya, Peter sering ngambil cuti. Rekan kerja ataupun bosnya nanya dong kayak, "Ada apa ini? Kok kamu jadi sering ambil cuti? Ada masalah kah? Atau ada sesuatu kah yang bisa dibantu?" Anehnya adalah Peter bilang kalau mungkin sebentar lagi dia bakalan mengambil cuti panjang dan gak akan kembali masuk kerja. Rekan kerjanya kepo dong karena jawabannya Peter ambigu banget nih. Walaupun begitu, Peter gak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia langsung mengalihkan topik pembicaraan atau memberikan jawaban yang gak serius. Pas ini, polisi langsung nanya dong ke beberapa orang di lingkungannya Peter. Kayak sekiranya ya, Peter tuh pergi kemana nih sekarang? Coba deh tebak asal aja, siapa tahu malah jadi jawaban yang benar. Sayangnya, kebanyakan dari orang di sekitaran Peter pada menjawab gak tahu, dikarenakan mereka nggak begitu dekat dengan dia. Mereka memberikan komentar kalau Peter orangnya hanya ramah dan terbuka sama keluarganya aja. Kalau sama orang lain, dia terbilang tertutup. Saking tertutupnya, ketika rekan kerjanya ngajakin nongkrong dulu nih ya sehabis pulang kerja, Peter selalu menolak. Menurut pendapat rekan kerjanya, Peter itu adalah tipikal bapak-bapak yang menghabiskan waktu santainya dengan mendaki di hutan sendirian, nongkrong minum di bar di pojokan sendirian, jalan-jalan keliling kota sekitaran sendirian, atau bahkan duduk termenung di taman sendirian. Nah, dikarenakan hal tersebut, polisi yang belum menemukan petunjuk tentang keberadaan Peter
balik lagi nih ke TKP untuk melakukan investigasi lebih detail lagi. Waktu itu mereka berusaha mencari petunjuk dari keberadaan Peter melalui sisa-sisa barang di rumah yang sebagian terbakar. Hasilnya adalah polisi menemukan beberapa petunjuk yang sekiranya menarik nih. Pertama, mereka menemukan beberapa bukti penarikan transaksi dari rekeningnya Peter yang terbilang sering dan jumlahnya besar. Biasanya kan ya, kalau di tahun-tahun tersebut nih ya, setiap kali lo mau tarik tunai di ATM atau di bank, lo bakal mendapatkan kertas sebagai bukti transaksi. Nah, polisi menemukan beberapa bukti transaksi ini, dan pas di cross check ke pihak bank, terungkap kalau Peter ternyata sudah mengosongkan semua uang di dalam rekeningnya. Dari sini polisi menduga kalau Peter udah berencana menggunakan uang cashnya untuk membeli atau melakukan sesuatu, dan supaya susah di tracking, semua transaksinya dia lakukan secara cash. Kedua, mereka menemukan kalau kebanyakan barang milik Peter tidak ditemukan di TKP, mulai dari pakaian, sepeda gunung, peralatan kerja, bahkan juga mobil pick up berwarna merah milik Peter. Itu semua udah nggak ada. Dari sini polisi menduga kalau Peter udah berencana banget untuk kabur karena dilihat-lihat persiapannya udah cukup matang nih. 3, mereka menemukan kalau di dalam komputer Peter terdapat banyak sekali data tentang dokumen, foto, video, dan juga manifestonya Peter perihal konspirasi. Jadi pada saat videonya ini dibuka satu persatu ya, isi videonya bukanlah family vlog yang biasa dilakukan Lynette atau Kaylin, melainkan isi pikirannya Peter beserta juga dengan aktivitasnya. Kalau gue jabarkan secara singkat ya, isi dari vlognya Peter kebanyakan adalah dia berbicara tentang kebencian dia terhadap pemerintah, kepercayaan bahwa sebentar lagi bakalan kiamat, dan juga cara dia bertahan hidup apabila kiamat beneran datang. Pas ini Peter menjelaskan kalau dia udah membangun sebuah bunker, sebuah semacam tempat perlindungan yang bakalan dia gunakan. Dan ternyata kalau dilihat dari tanggalnya, Peter sudah membuat vlog dan membangun bunker ini sejak tahun 2004, sejak 8 tahun sebelum peristiwa kebakaran di rumahnya terjadi. Bisa dibilang Peter udah merencanakan ini semua dengan detail sejak lama banget. Walaupun begitu, bagian yang paling mengerikan dari vlog ini bukanlah bagaimana dia membuat bunker, pemikiran dia tentang pemerintah, kiamat ataupun konspirasi, ataupun juga tentang videonya yang dia upload sendiri ke akun YouTube-nya. Bukan itu semua. Bagian yang paling mengerikan bukanlah apa yang ada di dalam vlog, melainkan apa yang tidak ada di dalam vlog. Nah, apa yang tidak ada di dalam vlog adalah istri dan anaknya. Jadi di dalam beberapa cuplikan vlognya, Peter kan berpikiran kalau sebentar lagi dunia bakalan kiamat nih, dan dia mesti menyelamatkan dirinya masuk ke dalam bunker. Somehow pas itu juga Peter bercerita kalau dia nggak tega kalau istri dan anaknya sampai menderita pas lagi melalui masa-masa kiamat. Maka dari itu di beberapa momen sebelum Peter masuk ke dalam bunker, dia berniat menembak mati anak dan istrinya. Dan untuk menutupi jejaknya, Peter menyiramkan banyak bensin ke seluruh rumah, lalu sundutin tuh api untuk memicu kebakaran. Nah, dari video inilah terbukti jelas kalau Peter adalah pelaku dari penghabisan istri dan anaknya, dan juga dalang dari kebakaran di rumahnya. Walaupun begitu, walaupun polisi akhirnya mengetahui nih pelaku dan motifnya, mereka masih belum tahu nih lokasi bunkernya di mana. Di dalam semua videonya, Peter kan bercerita kalau bagian akhir dari rencananya dia adalah dia akan sembunyi di dalam bunker buatan dia. Tapi di sepanjang vlog ya, dia nggak pernah memberikan petunjuk lokasi di mana bunkernya berada. Maka dari itu, polisi mau nggak mau meminta bantuan publik untuk mencari Peter ataupun bunkernya. Bisa dibilang pada tahap ini ya, Peter udah dianggap sebagai buronan berbahaya yang mesti segera ditangkap. Semenjak dijadikan buronan, pihak kepolisian mengerahkan berbagai macam cara untuk mencari bunker rahasia Peter. Mereka bongkar lagi nih harddisknya Peter, baca-baca lagi dokumennya, dan tonton lagi semua vlognya. Di dalam vlognya ada momen nih dimana Peter memberikan tour atau memperlihatkan gitu bentukan dari bunkernya. Tapi dia tidak menjelaskan lokasi bunkernya. Dan kalau berdasarkan penjelasannya Peter ya, bunkernya itu ada di dalam hutan. Masalahnya, hutannya itu yang mana? Sebagaimana yang udah gue ceritain, wilayah North Bend dikelilingin banyak bukit dan hutan. Kalaupun polisi sisir satu persatu area hutan, ini bakalan jadi pencarian yang gak efektif. Ya udah deh, polisi waktu itu mulai mengatur strategi nih. Waktu itu mereka mencocokkan satu persatu, frame by frame,
seluruh vlognya Peter dengan lokasi di dunia nyata. Mereka kayak cocokkan dengan foto, peta, dan juga lokasi real life. Nah, ada nih satu frame yang memperlihatkan semacam kabel listrik gitu di bunkernya Peter. Dari sini, polisi berfirasat kalau bunkernya Peter menggunakan listrik yang tersambung dengan salah satu gardu yang ada di North Bend. Polisi pun periksa satu persatu kabel listrik di wilayah sana yang sekiranya mengarah ke dalam hutan. Hasilnya adalah polisi menemukan satu kabel listrik nih yang mengarah ke Rattlesnake Mountain. Dan pas kabelnya ini diikutin, ketahuan sudah lokasi dari bunkernya Peter. Walaupun begitu, pada tanggal 27 April tahun 2012, pada hari di mana polisi mengetahui lokasi bunkernya Peter, mereka tidak langsung menyerbu. Sebagaimana yang udah gue ceritakan ya, Peter udah mempersiapkan diri dia dan juga seluruh rencananya selama 8 tahun terakhir. Yang artinya polisi menduga kalau Peter mempunyai semacam rencana cadangan yang bakalan aktif kalau dia diserbu sama polisi. Terlebih lagi, polisi juga tahu kalau Peter pasti memiliki dan menyimpan senjata di dalam bunkernya. Dan berdasarkan kebakaran di rumahnya, polisi berfirasat kalau Peter kurang lebih pahamlah dengan bahan peledak. Bisa dibilang, supaya meminimalisir pertikaian, polisi mengatur lagi nih rencana untuk menyerbu bunkernya Peter. Pas ini, polisi coba dulu ajak Peter untuk keluar baik-baik nih. Waktu itu, polisi menggunakan toanya, bilang, "Peter, kamu sudah terkepung. Kita sudah memahami rencanamu. Menyerahlah." Walaupun begitu, tidak ada jawaban nih dari dalam bunkernya Peter. Ya udah deh, supaya bisa memaksa Peter untuk keluar dari bunker, polisi melempar granat gas air mata ke dalam lubang ventilasi. Hebatnya adalah saking matangnya rencana Peter, tanpa diketahui oleh polisi ya, bukannya keluar dari bunker, dia malah memasang masker anti gas air mata. Jadinya walaupun di bunkernya itu penuh dengan gas air mata, Peter sama sekali nggak kena nih efeknya. Wong dia pakai masker. Beberapa jam kemudian, matahari pun mulai terbenam. Dan dari remang-remang cahaya rembulan dan juga cahaya di luar, Peter bisa melihat kalau polisi yang mengepung di sekitaran bunkernya semakin banyak. Nah, gua nggak tahu nih apa yang ada di dalam pikirannya Peter ya. Persisnya tuh kayak apa gua nggak tahu. Yang jelas, dia kayaknya mulai menyerah nih. Saking menyerahnya, Peter pun mengambil salah satu pistolnya dan menembakkan dirinya sendiri. Polisi yang mendengar suara tembak dari dalam bunker langsung mendadak siaga nih. Mereka langsung nekat tuh ya memasang beberapa bom dan juga bor ke pintu bunkernya Peter. Dan setelah 22 jam mengepung bunkernya Peter, pintunya akhirnya terbuka. Begitu polisi masuk, mereka melihat tubuhnya Peter yang sudah tidak bernyawa. Saat itu juga, polisi akhirnya melihat tuh isi dari bunkernya Peter. Pas ini ya, mereka mempunyai mixed feeling. Karena di satu sisi, mereka terkesima dengan rencananya Peter yang ternyata beneran matang banget. Tapi di satu sisi lain, mereka juga ngeri dengan rencananya Peter. Sekilas, bunkernya Peter berisi persediaan makanan dan minuman. Kayak seperti yang lo lihat ini, ada banyak banget botol Coca-Cola berjejeran. Selain itu juga, polisi menemukan banyak pipa air untuk irigasi dan pernafasan di dalam bunkernya Peter. Yang bisa dibilang dia udah siap nih ya hidup lama di dalam bunker. Nah, yang bikin ngeri adalah polisi menemukan banyak banget senjata, peluru, rompi anti peluru, dan juga bahan peledak di dalam bunkernya Peter. Bagaimana yang lo lihat, seluruh senjatanya Peter diamankan dan dijajarin nih sama polisi. Gue bisa melihat ada shotgun, karbin, dan juga rifle nih di jajaran ini. Dari segi peluru, Peter juga menyimpan banyak banget sampai numpuk berkotak-kotak. Selain makanan, minuman, senjata, dan peluru, ya polisi juga menemukan beberapa kebutuhan dasar kayak sabun, alkohol, uang tunai puluhan ribu dolar, kompor kayu, dan lain sebagainya. Bisa dibilang, Peter emang berniat banget ketika membangun bunkernya. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 12 Juli tahun 2012, pihak kepolisian dan keluarga besar Peter mengadakan konferensi pers. Pada momen tersebut ya, pihak kepolisian memberikan tuh seluruh rangkuman investigasi dan juga penangkapan dari Peter. Mereka juga merilis beberapa video dari vlognya Peter yang dijadikan bukti kalau Peter besar kemungkinan selama ini mengalami gangguan mental. Ada seorang psikolog yang menganalisa vlognya Peter berkomentar kalau Peter mengalami paranoid akut, mengasingkan diri yang berujung putus asa lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai sekarang, Peter dikenal sebagai seorang YouTuber paling mengerikan di dunia karena selama 8 tahun terakhir, dia menceritakan bagaimana dia menghabisi keluarganya dia sendiri.